Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hidayati, NIM 28923500057, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin presentasikan tugas UTS, yaitu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang didoseni oleh Bapak Hendra Permadi, STMM. Di sini saya langsung menjawab dengan jawabannya. Jawaban nomor 1, untuk mencari keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak, kita perlu menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Permintaan sama dengan P sama dengan 12 kurang 2Q. Penawaran P sama dengan 3 tambah Q. Sebelum ada pajak, permintaan dan penawaran akan sama. Mari kita saat permintaan sama dengan penawaran. 12 kurang 2Q sama dengan 3 tambah Q. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan sebelum pajak. Buka kurung, 12 kurang 3 sama dengan 2Q tambah Q. 9 sama dengan 30, Q sama dengan 9 per 3. Q sama dengan 3. Setelah menemukan nilai Q, kita dapat mencari harga keseimbangan sebelum pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita gunakan persamaan penawaran. P sama dengan 3 tambah Q, P sama dengan 3 tambah 3, P sama dengan 6. Jadi sebelum ada pajak, keseimbangan pasar adalah harga 6 dan jumlah Q 3. Setelah ada pajak, tetap pajak spesifik, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam persamaan penawaran. Jumlah yang akan diterima oleh produsen sekarang menjadi P kurang T, di mana T adalah pajak tetap. Mari kita gantikan nilai T dan menghitung kembali keseimbangan pasar. Pajak tetap T sama dengan 3, permintaan tetap sama dengan P sama dengan 12 kurang 2Q. Penawaran berubah P kurang T sama dengan 3 tambah Q kurang 3. Nilainya P yang kurang karena adanya pajak. Mari kita atur permintaan tetap sama dengan penawaran. 12 kurang 2Q sama dengan 3 tambah Q kurang 3. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk mencari nilai Q, jumlah keseimbangan setelah pajak. 12 sama dengan 4Q, Q sama dengan 12 per 4, Q sama dengan 3. Setelah menemukan nilai Q, mari kita dapat mencari harga keseimbangan setelah pajak dengan menggantikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan. Mari kita menggunakan persamaan penawaran. P sama dengan 3 tambah Q, P sama dengan 3 tambah 3, P sama dengan 6. Jadi setelah ada pajak tetap sebesar 3, keseimbangan pasar tetap ada harga 6 dan jumlah Q tetap pada 3. Untuk menentukan besar pajak per unit yang ditanggung produsen, kita dapat mengurangi harga keseimbangan setelah pajak dengan harga. Nomor 2. Keseimbangan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Pada keseimbangan pasar, permintaan harus sama dengan penawaran dengan menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Kita dapat menyamakan persamaan tersebut. 80 kurang 4, Q sama dengan 20 tambah 2Q. Mengelompokkan variabel Q ke satu sisi. 80 kurang 20, 2Q tambah 4Q. 60 sama dengan 6Q, Q sama dengan 10. Sekarang kita dapat menggunakan nilai Q yang ditemukan untuk mencari nilai P pada keseimbangan pasar. P sama dengan 80 kurang 4Q, P sama dengan 80 kurang 4, buka kurung 10, tutup kurung, P 80 kurang 40, P sama dengan 40. B. Jadi keseimbangan pasar sudah subsidi. Dalam kasus ini pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 untuk setiap unit barang produksi. Artinya harga efektif yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga pasar dikurangi subsidi. Jadi harga efektif P yang harus dibayar konsumen adalah P sama dengan P
kurang subsidi P sama dengan 5P sama dengan 35. Untuk menentukan keseimbangan pasar sudah subsidi, kita perlu mencari titik di mana P sama dengan penawaran menggunakan persamaan permintaan dan penawaran yang diberikan. Kita dapat menyatakan persamaan tersebut. 35 kurang 20 tambah 2Q mengelompokkan variabel Q ke satu sisi. 35 kurang 20 sama dengan 2Q, 15 sama dengan 2Q, Q sama dengan 7,5. Namun karena Q harus berupa bilangan bulat, kita harus membulatkan menjadi bilangan bulat terdekat. Dalam hal ini kita dapat membulatkan menjadi Q sama dengan 8. Sekarang kita dapat menggunakan untuk mencari P pada keseimbangan pasar sudah subsidi. P sama dengan 35, Q sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar sudah subsidi adalah Q sama dengan 8 dan P sama dengan 35. Nomor 3 yang A. Tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan Y dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan buka kurung 1 per buka kurung 1 sama dengan MPC kurang MPM tutup kurung. Buka kurung C tambah 10 tambah GO tambah XO tutup kurung sama dengan 3.600. B. Belanja konsumsi dapat dihitung secara substansial ke dalam termodin berikut ke dalam termodin berikut. C sama dengan CO tambah MPC. Buka kurung Y kurang T tutup kurung retrievable sama dengan 2.800. Nilai penanaman modal atau investasi tahun sebelumnya mengaplikasi menjadi tingkat investasi yang diterapkan. Sama dengan buka kurung 150 tambah 0,15 buka kurung 3.600 tutup kurung sama dengan buka kurung 690 tutup kurung. D. Nilatries metroplika menjadi M. Megapata mening imnesi buka kurung 100 tambah 0,1 buka kurung 3.600 tutup kurung sama dengan 460. Nomor 4. Untuk mencari tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari titik di mana turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap tingkat produksi sama dengan 0. Dalam hal ini fungsi biaya total C sama dengan Q 22 kurang 24Q tambah 204. Koefisiennya kuadratik adalah 1. Koefisiennya linier adalah min 24 dan konstanta 204. Kita dapat menggunakan rumus untuk menemukan titik minimum dari persamaan kuadratik. Q sama dengan min B per 2A. Substitusikan nilai konvensien kuadratik dan linear ke dalam rumus tersebut. Q sama dengan min 24 bagi buka kurung 2 buka kurung 1 tutup kurung Q sama dengan 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit, biaya total mencapai minimum. B. Untuk menghitung biaya total minimum, kita substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam fungsi biaya total. C sama dengan buka kurung 12 tutup kurung 2 kurang buka kurung 24 kali 12 tutup kurung tambah 204 tutup kurung. C sama dengan 144 dikurang 288 tambah 204. C sama dengan 60. Jadi biaya total minimum adalah 60. C. Untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya tetap adalah konstanta. Biaya rata-rata adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya variabel adalah Q22 dikurang 24Q. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan tingkat produksi dalam persamaan ini. Biaya rata-rata adalah Q per C per Q. Jadi biaya tetap adalah 204. Biaya variabel Q22 kurang 24Q. Biaya rata-rata adalah biaya variabelnya rata-rata Q22 dikurang 24Q per Q. D. Untuk menghitung biaya marginal, kita dapat mengambil turunan pertama dari persamaan biaya total terhadap tingkat produksi. Q jadi DC per DQ akan memberikan kita biaya marginal C sama dengan Q pangkat 2 kurang 24Q tambah 204 DC
per DQ sama dengan 2Q dikurang 24. Substitusikan nilai tingkat produksi yang dinaikkan 4 unit DC per DQ 2 buka kurung 4 tutup kurung kurang 24. DC atau DQ sama dengan 8 kurang 24 DC per DQ sama dengan min 16. Jadi biaya marginal jika produksi dianikan 4 unit adalah min 16. Nomor 5. Untuk menghitung profit perusahaan, kita perlu menggunakan persamaan profit P sama dengan P kurang C. Dalam hal ini, permintaan perusahaan R diberikan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q pangkat 2 tambah 45 Q total biaya perusahaan C diberikan oleh persamaan C sama dengan 0,25 Q3 kurang 8 Q2 tambah 57 Q tambah 2. Mari kita hitung profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 unit. 1. Menghitung penerimaan R saat Q20. R sama dengan 0,5 buka kurung 20 tutup kurung 2 tambah 45 buka kurung 20 tutup kurung. R sama dengan 0,5 buka kurung 400 tutup kurung tambah 900 R sama dengan 700. 2. Menghitung biaya total C, Q sama dengan 20, C 0,25 buka kurung 20 tutup kurung 3 kurang 8 buka kurung 20 tutup kurung 2 tambah 75 buka kurung 20 tutup kurung. C 0,25 buka kurung 8000 tutup kurung kurang 8 buka kurung 400 tutup kurung sama dengan 1140. C 2000 kurang 3200 tambah 1140 tambah 2. C sama dengan 1058. 3. Menghitung profit P saat Q sama dengan 20. P sama dengan R kurang CP kurang 700 sama dengan 700 kurang min 1058. P 1758. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit. Kita menghitung penerimaan R saat Q30. R sama dengan 0,5 buka kurung 30 tutup kurung 2 tambah 45 buka kurung 30 tutup kurung. R 0,5 buka kurung 900 tutup kurung tambah 1350. R sama dengan min 450 tambah 1350. R sama dengan 900. 2. Menghitung biaya total buka kurung C tutup kurung saat Q. Q sama dengan 30, C sama dengan 0,25, 30, 3 kurang 8, buka kurung 30, tutup kurung 2, tambah 57, buka kurung 30, tutup kurung. C sama dengan 0,25 buka kurung 2700 tutup kurung kurang 8 buka kurung 900 tutup kurung tambah 171. C sama dengan 6750 kurang 7200 tambah 1710 tambah 2. C sama dengan 262. 3. Menghitung profit P saat Q sama dengan 30. P sama dengan R kurang C, P sama dengan 900 kurang 262. P sama dengan 658. Jadi profit perusahaan ketika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 30 unit adalah 638. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.